Di kolam hukum, itu sangat menyilaukan, kecemerlangan besar dilepaskan darinya, bersinar di seluruh domain abadi. Di saat yang sama, itu juga menakutkan, menyedot musuh dari segala arah. Semua makhluk kegelapan menyusut, dengan cepat masuk ke dalam. Seluruh Immortal Domain menjadi gila karena masalah ini. Artefak ajaib ini terlalu mengerikan. Ia melayang di langit begitu saja, semua penyusup terbang menuju kolam, tak mampu mengendalikan diri, terbang seperti serangga kecil menuju cahaya api. Si Hao berdiri di kehampaan, menatap domain abadi. Seolah-olah ia telah ada selamanya, mengawasi semua musuh yang ditangkap. Di antara mereka, ada seekor binatang purba yang sangat kuat. Ia berjuang keras, menghancurkan gunung, sungai, dan segala sesuatu. Ia melompat keluar, bahkan lebih besar dari bintang, ingin melarikan diri dari wilayah abadi. Binatang purba ini adalah Raja Abadi yang telah jatuh dan perkasa. Ia meraung, menghancurkan bintang-bintang, mengoyak kosmos, ingin melarikan diri sepenuhnya. Namun, di bawah tatapan dingin Si Hao, dengan lambaian lengan bajunya, terdengar suara "Peu". Binatang purba itu langsung meledak, berubah menjadi semburan kabut berdarah. Semua orang ketakutan. Apakah ini kekuatan Huang? Ini terlalu kuat. Ini adalah Raja Abadi. Namun, hanya dengan ayunan lengan bajunya, nyawanya direnggut begitu saja. Bisa dibilang, level Kaisar setengah abadi sudah melampaui imajinasi semua orang. Si Hao saat ini, yang sudah pulih sepenuhnya dari cederanya, kini berdiri di puncak absolut Dao Agung, memandang rendah semua kehidupan, sulit baginya untuk menemukan tandingannya. Kegelapan adalah tempat kembali terakhir, Raja Abadi tidak terkecuali. Seseorang meraung, rambutnya acak-acakan, menjulang tinggi di dunia ini. Tubuhnya luar biasa besar, meraung dari kejauhan. Ia berjuang keluar dari pusaran, ingin menjadi gila dan membantai jalan keluar dari dunia ini. Sayangnya, di bawah teriakan Si Hao, sebuah simbol terlontar keluar. Seolah-olah sebuah gunung emas raksasa runtuh, menghantam tubuh orang itu, membuatnya meledak di tempat, tubuh dan jiwanya musnah. Kekuatan ini terlalu mengejutkan, sangat menyilaukan. Darah raja yang menyilaukan membara, membuat langit dan bumi bergemuruh tanpa henti. Sekalipun mereka makhluk kegelapan, sekalipun latar belakang mereka luar biasa, mereka kini kehilangan semangat jiwa mereka, tak lagi berniat untuk tinggal dan bertarung. Mereka semua ingin lari. Namun, bagaimana mereka bisa lolos? Di kubah langit di atas, kolam hukum itu memancarkan cahaya yang menyilaukan. Kolam itu berputar-putar dengan cahaya redup, mengumpulkan semua penyusup. Ada ikan yang lolos dari jaring, tetapi itu hanya karena mereka terlalu jauh untuk sementara waktu. Namun, dengan ujung jari Si Hao, semua darah dan tulangnya hancur berkeping-keping. Mereka tidak bisa lolos sama sekali. Kegelapan itu abadi, hari ini akan tiba suatu hari nanti. Ada yang tak takut mati, berteriak dan berjuang tanpa henti. Mereka bertindak terhadap orang-orang di sekitar mereka, bahkan ingin membantai Si Hao. Segera setelah itu, kolam hukum turun, jaraknya semakin dekat ke bumi. Kolam itu membantai semua penyusup, dengan cepat menyedot mereka. Pada akhirnya, kolam hukum mulai berputar di atas domain abadi. Kolam itu memiliki kecepatan ekstrim, langsung bergerak melintasi jutaan mil. Kecepatannya terlalu tinggi, menyedot semua penyusup yang tersisa. Sejak saat itu, tak ada lagi ikan yang lolos dari jaring. Selain beberapa ahli yang ditinggalkan Si Hao untuk diinterogasi, dengan guncangan hebat di kolam hukum dan suara PU, ahli ini sepenuhnya berubah menjadi kabut berdarah, dan mengalami kematian yang mengerikan. Api mulai berkobar di kolam, menyerap jejak hukum makhluk itu. Lalu, dengan goncangan ringan, semuanya berubah menjadi abu dan sisa-sisa. Ini adalah senjata pembunuh yang hebat. Bahkan wajah para Raja Immortal Domain pun berubah menjadi hijau. Ini sungguh mengerikan. Tadi, banyak dari mereka masih bertarung dengan sengit, setara dengan mereka. Namun pada akhirnya, mereka semua dibantai begitu saja. Seberapa dahsyatkah metode-metode ini? Di tempat istana kuno bimbingan awalnya berdiri, kehampaan terbelah. Energi mengerikan melonjak, kabut hitam meluap ke langit, seolah-olah ada semacam makhluk yang mencoba menyeberang. Si Hao tetap tak kenal takut. Ia melesat ke langit, berhenti di sana, menatap ke arah itu. Ia berteriak keras. Dengan suara kiang, ia menghunus pedang abadinya.
Cahaya menyilaukan itu menyengat mata para Raja Abadi hingga mereka harus menundukkan kepala, tak berani menatap lurus ke arahnya. Si Hao menebas, membelah area kehampaan itu, membuat lorong ini semakin lebar. Ia ingin melihat sendiri makhluk seperti apa yang menyeberang. Raungan dahsyat terdengar. Domain abadi berguncang. Jika bukan karena si Hao yang menyegel tempat ini, banyak orang akan terguncang hingga tubuh mereka hancur berkeping-keping, mati mengenaskan. Si Hao melihat bahwa makhluk itu sangat besar. Ia memiliki 19 kepala, bersisik hijau, ganas dan mengerikan. Ke-19 kepala itu semuanya berbeda. Tubuhnya adalah tubuh naga, bergerak-gerak di sana, menari-nari. Sosoknya sungguh terlalu besar. Sisik-sisiknya yang paling halus semuanya lebih terang daripada bulan, matanya sebesar planet. Kekuatannya mengerikan. Selain kepala naga di tengah, ada kepala harimau putih, kepala pisiu, kepala taotie. Pemandangan itu mengerikan, auranya juga mengerikan. Si Hao yakin monster ini sangat kuat, Kundi, Juchong, tak satu pun dari mereka yang bisa menandinginya. Ia terlalu kuat, tak banyak makhluk yang mampu menandinginya. Dulu, monster berkepala 9 itu sudah mengerikan, bertarung panjang melawan si Hao yang belum juga mencapai puncaknya. Monster ini memiliki 19 kepala, bahkan lebih mengejutkan lagi. 19 raja saling melahap dan menyatu, membentuk tubuh magi seperti ini, gumam si Hao dalam hati. Tak diragukan lagi, makhluk ini berada di puncak level Raja Abadi. Jika ia bisa menembus belenggu terakhir, ia akan menjadi sangat tangguh. Hanya saja, belenggu itu terlalu sulit untuk ditembus. Seberapapun kuatnya makhluk ini, pada akhirnya, ia tetap tidak dapat melangkah. Dari dulu hingga sekarang, berapa banyak ahli yang bisa mencapai level itu? Saat ini, hanya Huang yang tersisa. Ada beberapa ahli di antara Raja Abadi yang bahkan lebih tangguh daripada Kundi. Aku penasaran seberapa jauh orang-orang itu di kedalaman laut alam sekarang. Monster ini meraung, membantai jalannya ke depan. Ia melepaskan aura yang menggetarkan hati. Jika ada Raja Abadi lain di sini, mereka pasti takkan mampu menghadapinya. Namun, dari sudut pandang si Hao, ini sama sekali tidak cukup. Pedangnya terpotong. Dengan suara "Peuci", ke-19 kepala itu berjatuhan, membawa kabut darah yang luas. Ngomong-ngomong, apa latar belakang kalian semua? Tanya si Hao. Kenyataannya, bahkan tanpa berpikir terlalu banyak, dia dapat mengetahui bahwa mereka adalah makhluk-makhluk dari penjara kegelapan. Sama seperti monster berkepala 9 sebelumnya, hanya saja yang ini lebih kuat. Penggabungan roh purba dari 19 raja, seberapa mengerikankah hal ini? Sungguh tak tertandingi di alam Raja Abadi, mampu mengalahkan semua ahli di dunia saat ini. Apa yang bisa kukatakan? Kita jatuh ke dalam kegelapan, saling melahap. Kini, ada kesempatan, jadi kita membawa materi kegelapan, berbaris ke sini untuk menantang yang bercahaya. Satu kepala berkata, "Sucikan kegelapan, sembahlah selamanya." Kepala lain bergumam, ekspresi di matanya tampak gila. Ia bingung, membawa semacam kegilaan. Ini sama sekali tidak normal. Ekspresi si Hao langsung berubah dingin. Ia tahu bahwa makhluk-makhluk ini telah dikurung dalam waktu yang tak terbatas, dan mereka sama sekali tidak bisa dievaluasi dengan penalaran normal. Dia menangkap mereka satu persatu, menyelidiki pikiran mereka. Pada akhirnya, dia mendengus dingin dan berkata, "Aku akan membiarkanmu pergi, membebaskanmu." Ketika pedangnya dihunus, ke-19 kepala itu hancur menjadi bubuk, tubuh dan jiwa mereka musnah. Makhluk-makhluk ini hanya mengenal pembantaian dan kehancuran. Jika ia benar-benar meninggalkannya, cepat atau lambat akan terjadi bencana besar. Di tanah kegelapan, apa sebenarnya yang ada di sana? Mengapa monster seperti ini diciptakan? Menyerang dengan pasukan besar seperti ini, sungguh merupakan bahaya besar bagi domain abadi. Si Hao mengacungkan pedangnya, lalu menebas lagi. Ia benar-benar ingin menebas keabadian, mencabik-cabik kegelapan, dan membuka sepenuhnya apa yang disebut penjara. Ia sangat menyesal. Pedangnya diturunkan, tetapi ia tidak melihat penjara kegelapan. Lorong ini sudah runtuh sedikit demi sedikit, lenyap tanpa jejak. Istana kuno pembimbing terhubung dengan tanah kegelapan. Apakah ia membimbing makhluk-makhluk dari penjara kembali? Tanya si Hao pelan. Dia memegang kolam hukum di tangannya, menatap ke dalam, mengamati istana bimbingan kuno dan menahan beberapa kepala yang dia lestarikan,
mencari di lautan kesadaran mereka. Namun, pada akhirnya, tidak banyak keuntungan yang didapat. Mereka tidak tahu apapun tentang negeri kegelapan. Mereka telah dikurung di penjara untuk waktu yang tak terbatas. Hari ini, sebuah suara terdengar, hendak memberi mereka kebebasan, mengembalikan mereka ke cahaya. Baru setelah itu mereka bangkit kembali, membantai mereka atas perintah. Setelah jutaan tahun terpenjara, semua pahlawan masa lalu ini, kebanggaan surga di masa lalu, pada akhirnya, tetap hancur. Si Hao menghela napas panjang. Suasana seperti itu begitu sunyi dan sunyi, cukup untuk membuat orang gila. Pertempuran ini berakhir. Si Hao kembali dengan sangat cepat, tetapi kerusakan yang dialami Immortal Domain masih sangat besar. Istana kuno bimbingan muncul terlalu tiba-tiba, langsung menerobos sekelompok ahli, memicu pembantaian besar-besaran. Tak seorang pun bisa bertahan. Semua orang merasa bahwa dengan Si Hao di laut alam, secara relatif, domain abadi aman. Kenyataannya, hal ini telah terjadi selama 200.000 tahun. Siapakah yang mengira bahwa bencana akan tiba-tiba turun dari atas seperti ini? Bahkan istana kekaisaran pun menderita banyak korban. Ada beberapa jenderal tua yang mengikuti Si Hao dari alam bawah, dibawa ke sini oleh Raja Pan. Namun dalam pertempuran ini, ada pula beberapa prajurit tua yang gugur. Bahkan dengan kipas 5 burung, labu abadi, panji 5 elemen dan benda-benda lainnya, dalam pertempuran hebat ini di mana bahkan raja-raja abadi pun tewas dengan menyedihkan, mereka tetap sangat menderita. Dalam pertempuran hebat ini, Dewa Willow kegelapan menghadapi serangan dari segala arah, hampir menderita kerugian besar. Banyak cabangnya patah. Sekalipun akhirnya berlalu, pada akhirnya, beberapa makam baru muncul di belakang istana kekaisaran. Semuanya adalah para jenderal dewa terdahulu. Si Hao diam saja. Ia selalu memperhatikan laut alam, tetapi ia tetap tidak bisa berjaga-jaga terhadap serangan tak terduga. Masih ada istana kuno pembimbing yang bisa turun seperti ini. Ia menetap di Immortal Domain, menyaksikan kecemerlangan warna-warni keemasan matahari terbit, menyaksikan matahari terbenam mewarnai dunia dengan warna merah darah, menyaksikan bintang-bintang berputar, matahari dan bulan bergerak. Seringkali, satu kali berdiri saja bisa bertahan bertahun-tahun. Ia sedang merasakan jalannya sendiri, memahami metodenya sendiri. Ia ingin menjadi lebih kuat, menjadi kaisar sejati. Selama periode ini, ia juga bertemu dengan teman-teman lamanya, membahas peristiwa masa lalu, dan mempertimbangkan masa depan. Pikiran semua orang terasa sangat berat, mereka semua tahu bahwa ada teror besar di negeri kegelapan. Qing Yi juga sering datang. Saat bersama Si Hao, semuanya terasa sangat tenang dan damai, karena ada juga kegelapan Huoling Air. Sekarang, Si Hao tidak mau bicara terlalu banyak. Di dunia ini, apakah dia masih peduli dengan pewaris? Semuanya harus menunggu sampai kekacauan kegelapan berakhir. Hanya saja, ketika saat itu tiba, saat dia memikirkan tentang Yun 11, Huoling Air dan Qing Yi, dia merasakan sakit kepala. Semut bertanduk surgawi sebelumnya telah mengejeknya, mengatakan bahwa bahkan Huang Yang Mulia, kaisar setengah abadi dari satu generasi, memiliki situasi di mana ia merasakan sakit kepala. Kenyataannya, bahkan kakek 15 Si Zongtian pun pernah menggoda cucunya. Si batu kecil yang tak tertandingi itu masih takut dengan urusan perempuan yang remeh. Saat itu, ia bisa saja menjadikan mereka semua sebagai istrinya. Si Hao tersenyum pahit di wajahnya. Waktu itu kejam. Setelah bertahun-tahun berlalu, ia mendapatkan begitu banyak, tetapi juga kehilangan banyak. Ada penyesalan, tetapi juga kepuasan. Waktu terus berjalan begitu saja. Hari itu, langit dan bumi berguncang hebat. Wilayah abadi hancur berkeping-keping, bencana paling mengerikan pun terjadi. Si Hao tiba-tiba membuka matanya, melepaskan kekuatan besar. Ia menatap kehampaan, menjaga tempat di mana istana kekaisaran berada. Selain itu, kekuatan ilahi menyebar keluar, menjaga semua sisi. Aku tidak mencarimu, tapi siapa sangka kau akan mengetuk pintuku sendiri, teriak Si Hao. Dia melihat sebuah peti. Ini adalah artefak kuno asal, milik dunia asing. Saat itu, peti itu disegel dan dibuang, meninggalkannya di ruang misterius. Setelah Si Hao merawat luka-lukanya, ia selalu mempelajari Dao Agung. Ia belum sempat mempelajarinya, tak pernah menyangka Dao Agung itu akan muncul sendiri hari ini, turun ke alam abadi. Ketika artefak kuno origin mendekati Si Hao, benda itu terbuka dengan sendirinya.
Tentu saja ini bencana besar. Si Hao berteriak, melepaskan kekuatan ilahi yang tak tertandingi. Kolam hukumnya melesat ke surga untuk menghadapi peti ini. Peti itu terbuka. Sebuah tongkat tulang melesat keluar dari dalamnya, seputih salju seperti batu giok. Namun, ada bola materi gelap yang berputar-putar di sekitarnya, menebas ke arah Si Hao. Hari ini, Si Hao akhirnya memastikan semuanya, memastikan tingkat kekuatan ini. Kekuatan ini milik seorang kaisar setengah abadi. Bahkan makhluk sepertimu berani melukaiku? Si Hao berteriak. Kolam hukum bergetar, hendak menyedot tongkat tulang ini ke dalam. Dia menangkis gelombang kekuatan itu, mengirimkannya keluar angkasa, dan ingin bertarung dengannya di tempat yang tidak ada seorang pun di sekitarnya. Namun, ketika Si Hao pergi, sebuah peti lain muncul, turun ke alam abadi. Peti itu bergoyang pelan, lalu perlahan terbuka. Ini adalah artefak kuno asal yang lain, yang dimiliki oleh alam pemakaman. Kamu berani? Si Hao meraung, menggunakan pedang abadi di tangannya, menebas keluar, meledakkannya keluar angkasa. Sebuah mahkota tulang muncul, seolah-olah itu adalah mahkota seorang kaisar. Ia melayang naik turun, sesekali berubah menjadi kepala seputih salju. Bagaikan fata morgana atau mimpi, semua orang terkejut. Ini adalah bencana besar bagi Immortal Domain. Kedua peti itu terbuka satu demi satu. Meskipun sebelumnya Si Hao menghentikan mereka dengan sekuat tenaga dan melemparkannya, cahayanya masih menyinari banyak wilayah. Makhluk yang tak terhitung jumlahnya meratap, banyak ahli menghilang, berubah menjadi abu dan asap yang bertebaran. Karena kedua peti ini datangnya secara sengaja, pancarannya amat menyilaukan. Sampai-sampai ada dua raja abadi yang terlalu dekat. Pada akhirnya, mereka tumbang, darah raja abadi mewarnai tanah pengasingan mereka menjadi merah darah. Istana kekaisaran juga menderita kerugian besar, istana-istananya hancur. Beberapa prajurit surgawi, jenderal-jenderal dewa, dan lainnya semuanya telah berubah menjadi debu. Di bawah cahaya penghancur seorang kaisar setengah abadi, tubuh dan jiwa mereka musnah. Di luar angkasa, Si Hao meraung. Ia membawa kedua peti itu ke laut alam, bertempur dalam pertempuran dahsyat yang menggemparkan dunia. Ini tidak sesederhana artefak magis kaisar setengah abadi. Mahkota tulang itu benar-benar berubah wujud menjadi manusia, seolah-olah ada makhluk yang turun ke dunia ini. Mahkota itu memegang tongkat tulang, bertarung sengit melawan Si Hao. Setelah era runtuhnya kaisar, inilah pertempuran besar pertama tingkat kaisar setengah abadi, yang mengguncang masa lalu dan masa kini. Langit berguncang, semua orang menggigil dalam hati. Ini adalah peristiwa besar yang belum pernah terjadi sebelumnya. Siapapun yang dengan sia-sia ingin mendirikan pengadilan kekaisaran, matilah. Mahkota tulang itu berubah menjadi makhluk, mengatakan hal ini dengan dingin dan kejam. Si Hao sangat marah. Sejak memasuki wilayah abadi, ia tak pernah menyebut kata istana kekaisaran sebelumnya. Ia sendiri tidak merasa takut, tetapi ia takut teman-teman lamanya menderita. Dengan kemampuan Dao Mu, pada akhirnya, kau tetap akan mencoba mendirikan istana kekaisaran, kata makhluk itu dingin. Saat dia berada di alam bawah, wanita di pohon dunia sebelumnya telah memperingatkan Si Hao, memberitahunya bahwa satu hal yang terjadi di alam bawah, masih dalam domain Dao Fana, tidak akan ada seorang pun yang menyadarinya. Jika sudah mencapai domain Dao abadi, jika seseorang masih mencoba mendirikan pengadilan kekaisaran, maka pasti akan terjadi bencana besar. Nenek moyang wanita itu adalah salah satu pencipta sistem kultivasi Immortal Domain. Beberapa raja bersama-sama mendirikan istana kekaisaran, tetapi pada akhirnya, beberapa klan besar musnah, dikelilingi oleh ketidakberuntungan dan bencana. Pada akhirnya, hanya wanita ini dan si tukang jagal yang lolos. Ternyata kalian semua yang mengambil tindakan, kata Si Hao dingin. Ini bahkan lebih serius dari yang kau bayangkan. Kegelapan itu abadi, semuanya mengalami reinkarnasi. Makhluk itu dingin dan kejam. Pertempuran dahsyat yang mengguncang dunia meletus. Si Hao bertempur melawannya dengan sengit. Pertempuran ini terus berlanjut hingga matahari dan bulan kehilangan cahayanya, dan lautan alam runtuh. Bahkan langit pun bergetar dan menjerit. Pada akhirnya, Si Hao muncul sebagai pemenang, menekan dua artefak kuno asal, menyegelnya sepenuhnya, dan membiarkannya untuk diselesaikan di masa mendatang. Ia segera kembali ke Immortal Domain.
Melihat darah berceceran di tanah dan reruntuhan tembok, ia tak kuasa menahan diri untuk meraung keras. Lupakan area lain di Immortal Domain, istana kekaisaran sendiri sangat menderita. Banyak prajurit tua meninggal selamanya, beberapa mayat jenderal dewa menghilang dan berubah menjadi abu. Ada pula sejumlah besar kultivator yang hanya memiliki separuh tubuhnya yang tersisa, jelas tidak mampu untuk terus hidup. Itu karena ada gelombang kekuatan korosi yang mengerikan yang saat ini sedang menggerogoti mereka. Rambut Si Hao acak-acakan. Ia mengekstrak darah esensi kaisar setengah abadi miliknya sendiri, menggunakan kekuatan ilahi untuk membersihkan semua orang, menyelamatkan beberapa orang dari ambang kematian. Ia membawa mayat-mayat tua yang hancur satu demi satu, matanya memerah. Mereka adalah prajurit-prajurit tua yang mengikutinya dari alam bawah, namun hari ini, begitu banyak dari mereka yang telah tiada. Ah! Si Hao meraung ke surga. Tak lama kemudian, ia menyadari bahwa di antara teman-teman lamanya, ada juga orang-orang yang menderita. Mereka yang pernah bertempur bersamanya di Desolate Border, yang sebelumnya berbagi anggur dan makan daging dengannya di 9 langit 10 bumi. Haha. Tua Guyulong menderita luka serius, korosi jiwa primordialnya terlalu parah. Pada akhirnya, bahkan darah kaisar setengah abadi milik Si Hao pun tak mampu menyelamatkan nyawanya. Phoenix terakhir dari 4 Phoenix keluarga Wei, yang menemani Tua Guyulong dan telah lama menjadi rekan daonya, juga terluka parah. Ia tetap berada di sisi Tua Guyulong, mengikutinya sambil berlalu. Kalian semua sudah pergi. Tunggu aku. Pemilik kereta perang 5 roh, Qi Hong, menghela napas pelan. Sebagian jiwa primordialnya juga terpengaruh parah. Melihat mereka berdua berlalu seperti ini, ia merasa sangat sedih. Dengan suara Qi, roh primordialnya hancur berkeping-keping karena pancaran kegelapan, lalu lenyap begitu saja. Mereka semua berasal dari Imperial Pass di Desolate Border dan bertempur di pihak Si Hao. Namun, pada akhirnya, ada semacam kesimpulan, meninggalkan yang hidup dalam kesedihan. Selain itu, ada teman lama lainnya yang meninggalkan dunia ini. Su Tua Agung wafat, Raja Langit Kecil musnah, Lan Xian berubah menjadi batu bara. Mereka semua adalah sosok-sosok yang mengguncang dunia dan peri-peri cantik, tetapi pada akhirnya, mereka tetap meninggalkan dunia ini. Pertarungan ini ternyata lebih menyedihkan dari apa yang Si Hao pikirkan sebelumnya. Ternyata banyak sekali orang yang mati. Batuk. Sang penyihir membuka matanya, hanya menyisakan tubuh yang hancur. Awalnya ia memukau dan mempesona, gayanya luar biasa, namun kini, kondisinya menyedihkan, hampir sepenuhnya sekarat dalam pertempuran ini. Kau masih tak sanggup melepaskanku? Setelah siuman, ia bicara dengan susah payah, mengedipkan matanya, wajah cantiknya penuh dengan bercak darah. Meskipun hampir mati, saat ini suasana hatinya masih riang. Memang begitulah sifatnya, wajar saja, membawa semacam kelicikan dalam pesonanya. Dia adalah seseorang yang diseret Si Hao keluar dari tumpukan orang yang meninggal, menyelamatkannya dari pasukan istana kekaisaran yang tewas. Si Hao tertawa terbahak-bahak. Mereka sudah sampai di tahap ini, tapi senyumnya masih cemerlang, membuatnya merasa sedikit getir. Dunia yang kacau ini. Ada beberapa yang tidak mau disegel, misalnya, Raja 10 Mahkota, Dewa Abadi yang diasingkan, dan Si Yi. Mereka memilih untuk pergi. Mereka sombong, tidak pernah mau menundukkan kepala. Sekalipun jarak dari Si Hao makin lama makin jauh, tak ada jalan untuk mengejar. Mereka tetap tak rela menjadi seperti debu di dunia ini, ingin hidup cemerlang di tengah kekacauan yang kejam dan hebat ini. Bahkan jika aku mati besok, apa yang perlu ditakutkan? Di mata Raja 10 Mahkota, hidup adalah pengalaman terpenting. Ia ingin terus menapaki jalannya sendiri, menapaki jejaknya sendiri. Sebenarnya aku juga tidak ingin disegel. Aku ingin melihat monster aneh seperti apa yang akan muncul, jika dia keluar dari negeri kegelapan, gumam kelinci giok bulan. Si Zongtian sangat berpikiran terbuka, mendengarkan pengaturan Si Hao, karena ini adalah cucunya sendiri. Amen tersenyum lembut, menatap Si Hao. Akan selalu ada orang yang mau memahaminya. Amen pandai memahami orang lain, dan selalu baik kepada Si Hao. Ia tidak ingin Si Hao merasa khawatir, dan ia ingin tidur. Dengan begitu, ia bisa melanjutkan perjalanannya dengan tenang, fokus pada pertempurannya. Jika ada pilihan, tidak ada seorang pun yang bersedia disegel. Dunia yang kacau balau ini, kekacauan yang kejam ini, semuanya benar-benar akan segera tiba.
Setelah hari itu, istana kekaisaran menjadi dingin dan suram, tak ada lagi tanda-tanda kehidupan. Hanya Si Hao yang tersisa. Mereka yang pergi pun pergi, dan mereka yang tidur pun tertidur. Mayat para prajurit tua dan sisa-sisa jenderal dewa semuanya terkubur di reruntuhan istana kekaisaran, yang terletak di reruntuhan istana. Tempat ini tampak sangat sunyi dan compang-camping. 9 pasang tulang naga menarik peti mati perunggu kuno, bergerak menembus kehampaan, menuju ke kejauhan. Peti mati itu diusir oleh Si Hao. Itu adalah jalan yang tak dikenal. Ia berkelana di luar domain abadi, menembus lapisan-lapisan dunia yang hancur, ditemani oleh fragmen-fragmen waktu yang tebal, yang perlahan-lahan menjadi tak jelas. Ini adalah metode hebat Si Hao. Dao-nya, menggunakan kemampuan ilahi terkuatnya untuk mengirimnya ke pengasingan, tidak diganggu oleh siapapun, tidak dapat diturunkan. Hanya jika dia sendiri masih hidup, dia dapat menemukan mereka. 9 tulang naga itu bergerak, daging perlahan muncul, menutupi tubuh mereka. Sebelumnya, mereka adalah naga sejati dari domain Dao abadi. Namun, kekuatan mereka semua telah terhapus. Si Hao memperoleh keberuntungan alami dengan kekuatan magis yang luar biasa, membantu mereka merekonstruksi tubuh mereka, bahkan melepaskan cahaya kehidupan. Mereka menjaga peti mati perunggu 3 kehidupan. Kecuali seseorang mendapatkan pengakuan rune pertahanan atau menembus penghalang cahaya, tidak ada cara untuk memasuki peti mati perunggu tersebut. Dewa Willow Kegelapan, Hou Bulu Emas, dan yang lainnya tentu saja menolak untuk tidur. Para ahli selevel mereka tidak akan membuat pilihan seperti itu. Penguasa wilayah terlarang, tengkorak kristal, dan monster-monster tua lainnya menolak dengan sopan, lalu pergi menemui Raja Pan untuk menginap di sana sebagai tamu, mengenang masa lalu. Si Hao tahu bahwa mereka mungkin benar-benar lelah, berharap menemukan akhir mereka di dunia yang penuh kekacauan ini. Semut bertanduk surgawi membawa tongkat emas abadinya, berkeliaran, menyatakan bahwa ia ingin mengunjungi Cao Yusheng. Setelah menyelesaikan balas dendamnya yang dahsyat, ia tidak lagi muram dan muram seperti sebelumnya. Waktu terus berjalan. Si Hao duduk sendirian di istana kekaisaran. Tempat ini penuh rumput liar, reruntuhan tembok di mana-mana. Kuburan berdiri silih berganti. Puluhan ribu tahun berlalu, tetapi ia tak kunjung pergi, bahkan tubuhnya pun tertutup debu tebal. Istana Kekaisaran. Pengadilan Kekaisaran 1 orang. Setelah bertahun-tahun, ia merenungkan banyak peristiwa lama dan juga masa depan, merasakan kesepian dalam keheningan. Ia mengumpulkan kultivasi, menunggu pertempuran pamungkas. Dia merasakan bahwa era yang mengguncang dunia sudah dekat. Haruskah dia membantai orang-orang yang datang, atau orang-orang dari negeri kegelapan yang akan mendatanginya? Artefak kuno origin dibuka olehnya. Cahayanya meletus, tetapi kemudian dengan cepat padam kembali. Itu karena Si Hao menekannya dengan kekuatan magis yang tak tertandingi, menyegel semuanya di tangannya. Mahkota tulang itu bergerak-gerak, berjuang keras. Akan tetapi, ia tidak dapat melawan karena ditekan dengan kuat oleh Si Hao. Membunuh. Si Hao melepaskan teriakan ringan. Ia mengerahkan kekuatan magis, kemampuan Dao-nya yang tak terbatas melonjak dengan liar. Ia mengaktifkan api Dao yang dahsyat, mengaktifkannya dengan sekuat tenaga, menghapus kehendak di mahkota tulang itu. Terjadi fluktuasi yang hebat dan tabrakan yang mengerikan. Pada saat ini, peti lainnya juga bergerak. Tongkat tulang itu ingin membuka segelnya, menyelamatkan mahkota tulang. Jadi bagaimana kalau aku membiarkanmu keluar? Pada akhirnya, Si Hao memegang 2 artefak setengah abadi, masing-masing 1 di tangan. Api Dao yang besar menjalar ke lengannya, melilitnya, dengan liar mencoba memurnikannya. Kabut hitam itu berhamburan. Ini adalah esensi kegelapan, tetapi langsung dikibaskan oleh Si Hao. Terlebih lagi, 2 keinginan dingin yang menggigit itu dihapus olehnya, dihancurkan dengan kejam. Artefak kuno asal. Si Hao memejamkan mata, bergumam dalam hati. Ia memperoleh beberapa informasi dari 2 artefak kuno itu. Seperti yang diduga, mereka datang dari tanah kegelapan, objek suci tempat itu. Kedua peti itu turun ke perbatasan laut alam, membawa perintah. Tugas mereka adalah menciptakan makhluk kegelapan, beberapa di antaranya akan dikirim kembali ke tanah kuno itu melalui istana kuno bimbingan. Si Hao teringat pada tetua agung, dialah orang terpilih yang seperti ini. Ada juga sejumlah besar makhluk yang jatuh ke dalam kegelapan, tetapi tertinggal di sisi ini. Tanah kegelapan kekurangan kehidupan, mereka harus menghasilkannya di sini.
Si Hao kini sepenuhnya mengerti seperti apa tempat di seberang laut alam itu memperlakukan dunia ini. Itu adalah tempat makhluk-makhluk kegelapan diciptakan, tanah kelahiran. Ketika dia memikirkannya seperti ini, banyak hal menjadi jelas. Mahkota tulang dan tongkat sihir keduanya disempurnakan oleh Si Hao, menjadi artefaknya. Semua wasiat yang tersisa terhapus sepenuhnya. Puluhan ribu tahun berlalu. Istana kekaisaran menjadi semakin sunyi, tanaman merambat kering, gagak tua, gulma, makam-makam besar. Dari waktu ke waktu, selama ribuan tahun, bahkan lebih dari 10.000 tahun, suara tangisan manusia masih terdengar. Hal ini membuat dunia luar merasa sangat takut terhadap tempat ini, dan tidak berani mendekatinya. Kenyataannya, reputasi istana kekaisaran sudah menyebar. Semua orang tahu bahwa Huang mendirikan istana kekaisaran, tetapi dialah satu-satunya anggotanya. Sementara itu, istana kekaisaran terletak tepat di tanah yang hancur ini. Pengadilan kekaisaran sudah didirikan. Apa kau masih belum datang? Si Hao menatap ke arah langit. Pada akhirnya, suatu hari, ia menyerap kekuatan kegelapan yang tak terbatas, melilitnya, dan menggerogoti dirinya sendiri. Ini semua demi memasuki sisi penjara kegelapan. Ini cukup mirip dengan apa yang dilakukan Dewa Willow di masa lalu. Jika seseorang ingin mencapai ujung lain laut alam, ingin menuju ke tanah kuno terakhir, ini mungkin jalan tercepat, tetapi juga yang paling berbahaya. Ia mungkin akan terkurung selamanya di dalam penjara kegelapan. Dia meninggalkan dagingnya, hanya roh primordialnya yang bisa meneruskan perjalanannya. Si Hao membuat pilihan ini. Cahaya kegelapan dan materi sumber yang kuat menyerbu daging Si Hao, membuka jalan, dan membimbing roh primordialnya keluar. Dulu, ia pernah datang ke sini. Ia melihat sungai waktu yang agung, melihat penjara-penjara tak berujung yang naik turun di sepanjang sungai itu, melakukan reinkarnasi. Istirahatlah untukku. Si Hao berteriak. Roh primordialnya meraung di penjara kegelapan, mengoyak tempat ini, mengguncang sungai waktu yang telah ada dari masa lalu hingga masa kini. Si Hao menghancurkan penjara roh primordial, menyerbu keluar. Ia berdiri dalam kegelapan, mengamati sekelilingnya. Penjara ini cukup aneh, berubah sesuai dengan keterampilan dao orang yang dikurungnya. Namun, masih ada batasnya, paling-paling hanya mampu menahan Raja Abadi. Jika seseorang ingin menahan Kaisar setengah abadi, itu terlalu sulit. Si Hao mengacungkan tinjunya, menghancurkan penjara satu demi satu, membuka jalan. Satu demi satu, ia melepaskan roh-roh primordial yang kebingungan. Ini adalah masalah yang menggemparkan dunia, cukup mengguncang masa lalu dan masa kini. Dampaknya terlalu dalam. Seseorang membantai orang-orang di sini, menghancurkan banyak penjara, melepaskan roh-roh primordial yang sebelumnya terkurung. Pada akhirnya, efek semacam ini terlalu dahsyat, menyentuh semacam hukum misterius. Jalan Si Hao di depannya terhenti. Selain itu, dengan suara gemuruh, kegelapan pun pecah. Si Hao kembali ke dunia nyata. Selain itu, ada beberapa roh primordial yang juga berjuang bebas, tiba di alam abadi. Hari itu terjadi keributan besar. Immortal Domain sedang geger. Huang mengambil tindakan, benar-benar membuka penjara kegelapan, melepaskan ribuan talenta terkenal dalam sejarah. Beberapa dari mereka berada di alam Dao Fana, dan beberapa bahkan memasuki alam Dao Abadi. Bahkan ada seorang Raja Abadi di antara mereka. Beberapa dari mereka berasal dari 9 langit 10 bumi, beberapa dari alam abadi, dan ada juga beberapa makhluk dari sungai waktu yang tak berujung. Dunia asal mereka telah lama hancur. Ini adalah reinkarnasi dari era-era besar, makam-makam besar berubah dan bergeser, banyak di antaranya menghilang. Huang tak tertandingi dari masa lalu hingga masa kini. Kaisar Surgawi. Seseorang meneriakkan dua kata, Kaisar Surgawi. Di alam abadi, selalu ada anak muda yang mengagumi kekuatan, atau ada yang merasa setengah Kaisar Abadi masih belum cukup untuk menggambarkan kekuatan Si Hao. Terlebih lagi, kini Si Hao mendirikan pengadilan kekaisaran tunggal, yang membawa semacam perasaan tragis. Itulah sebabnya beberapa orang mulai memanggilnya Kaisar Surgawi. Pada kenyataannya, bahkan beberapa Raja Abadi mulai memanggil Si Hao dengan sebutan Kaisar. Itu karena dia memang telah melampaui kerajaan raja, yang kini jauh di atas. Dengan mengangkat tangannya, dia bisa menghancurkan raja-raja abadi yang paling kuat. Sekarang, beberapa orang memanggilnya Kaisar Surgawi, tetapi anehnya tidak ada yang membantah.
Sejak era runtuhnya kaisar, belum pernah ada orang yang mencapai tahap ini. Itulah sebabnya mengapa Si Hao disebut kaisar adalah sesuatu yang dapat diterima semua klan. Roh primordial Si Hao kembali ke tubuhnya. Ada kekuatan kegelapan di sekelilingnya, tetapi itu tidak dapat menghancurkan daging dan tulangnya. Sebaliknya, seolah-olah meningkatkan semacam nutrisi. Hanya ketika seseorang mencapai levelnya, mereka akan memahami perbedaan halus dalam tubuh mereka. Di kepalanya, ada sedikit cahaya, seolah mencoba menciptakan jiwa. Ini adalah hasil dari kekuatan dagingnya yang dilepaskan hingga batasnya. Materi kegelapan berfungsi sebagai semacam stimulan. Daging ternyata sepenting ini, kata Si Hao sambil mendesah. Kemudian, tatapan matanya berubah tajam. Di penjara kegelapan itu, ia pernah mengalami sesuatu. Tanpa roh primordial dagingnya, sekuat apapun ia, bahkan jika ia menjadi kaisar setengah abadi, ia tetap merasa seperti rumput liar tanpa akar. Aku tak bisa terburu-buru masuk penjara hanya dengan roh primordial, mencoba mencapai tanah kegelapan dengan cara ini. Dagingku juga harus menuju ke sana. Si Hao merasa harus menyeberangi lautan dalam kondisi paling kuat. Dagingnya tak terpisahkan dari roh primordialnya. Ada yang bilang, hanya dengan meninggalkan daging, lautan bisa diseberangi. Menurutku, hanya bergegas dengan roh primordial jelas pilihan yang salah. Tatapan mata Si Hao begitu tajam. Akhirnya, Si Hao pindah. Ia sudah lama tinggal di dunia ini. Ia memutuskan untuk melanjutkan perjalanannya. Banyak raja yang mengutusnya, menyaksikan Si Hao menuju laut kerajaan. Semua orang terkejut, bahkan jiwa mereka gemetar. Di bendungan, jejak langkah kaki samar muncul. Di mata semua orang, jejak itu tampak jelas dan menyilaukan. Jejak itu ditinggalkan oleh Huang. Ia terus maju, langsung memasuki laut alam,